Om Swastiastu. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman semuanya. Saya dari kelompok 9 dan teman saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Kediri. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, nama saya Ibu Aldinanda Nugraha, kelas 18, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Kadek Kodim Mahardi, absen 18 dari kelas 18. Perkenalkan, nama saya Ibu Dwi Surapratjana, absen 23, kelas 18. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Nyoman Yogi Suara dari kelas 18, nomor absen 13. Di sini kami akan menjelaskan materinya. Yang pertama itu adalah latar belakang, yang kedua itu ada lokasi, yang ketiga itu adalah silsilah raja, yang keempat itu masa kejayaan dan runtuhnya, dan yang kelima itu ada bukti peninggalan. Yang pertama itu adalah latar belakang Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri adalah kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri di Jawa Timur. Kerajaan Kediri berdiri sekitar tahun 1042 sampai 1222 Masehi. Kerajaan Kediri bisa juga disebut dengan Kerajaan Daha atau Panjalu. Sri Samariwijaya, sepupu dari Raja Erlangga, merupakan nama pendiri dari Kerajaan Kediri. Latar belakang berdirinya Kerajaan Kediri ini adalah adanya pembagian dari Kerajaan Kauripan oleh Raja Erlangga. Raja Erlangga adalah pendiri sekaligus raja terakhir dari Kerajaan Kauripan. Setelah Raja Erlangga wafat, Kerajaan Kauripan dibagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Kediri dan Kerajaan Jenggala. Yang kedua itu adalah lokasi Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri berletak di Jawa Timur, tepatnya sekarang berada di Kota Kediri dan Kota Mojokerto. Kerajaan Kediri berada di tepi Sungai Berantas, salah satu sungai utama di Pulau Jawa. Saya akan menjelaskan tentang silsilah raja Kerajaan Kediri yang dimulai dari Sri Samarawijaya yang memerintah dari tahun 1042 hingga 1051 Masehi. Sri Samarawijaya adalah pendiri sekaligus raja pertama dari Kerajaan Kediri. Ia berkuasa dari tahun 1042 hingga 1051 Masehi. Pada masanya, pusat pemerintahan Kerajaan Kediri berada di Daha. Selanjutnya ada Sri Jitendaraka yang berkuasa dari tahun 1051 hingga 1112 Masehi. Setelah Sri Samarawijaya wafat, tahta kerajaan kemudian diberikan kepada Sri Jitendaraka. Sayangnya, tidak banyak informasi yang dapat ditemukan terkait raja yang satu ini. Selanjutnya ada Sri Bameswara yang memerintah dari tahun 1112 hingga 1135. Sri Bameswara adalah raja yang berkuasa setelah Sri Jitendraka. Pada masa pemerintahannya terdapat seseorang pujangga bernama Empu Darmaja yang menghasilkan karya sastra berjudul Samaradana. Karya sastra ini ditulis dalam bahasa Jawa kuno. Selanjutnya ada Raja Jayabaya yang berkuasa dari tahun 1135 hingga 1159 Masehi. Jayabaya adalah salah satu raja yang paling terkenal dari Kerajaan Kediri. Hal ini dikarenakan pada masa pemerintahannya terdapat seorang pujangga yang bernama Empu Sedah yang kemudian dilanjutkan oleh Empu Panuluh menghasilkan karya sastra yang judul Baratayuda. Kitab ini ditulis dalam bahasa Jawa kuno. Selanjutnya ada Sri Sarweswara yang memerintah dari tahun 1159 hingga 1169. Pada masa pemerintahan Sri Aryaswara, Kerajaan Kediri mulai mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti konflik internal dan eksternal. Selanjutnya ada Sri Gandra yang memerintah dari tahun 1180 hingga 1194 Masehi. Pada masa pemerintahan Karmeswara, pada masa kerajaan ini mengalami kemajuan dalam bidang sastra. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai karya sastra yang berkualitas. Selanjutnya ada Raja Kertajaya yang memerintah dari tahun 1194 hingga 1222. Kertajaya adalah raja terakhir dari Kerajaan Kediri. Pada masa pemerintahannya,
Kerajaan Kediri yang mengalami kemunduran yang sangat pesat. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor internal dan eksternal. Pada tahun 1222 Masehi, Kerajaan Kediri ditaklukkan oleh Kerajaan Singasari. Dengan demikianlah berakhirlah riwayat Kerajaan Kediri. Sekian dari saya, terima kasih. Masa kejayaan dan runtuhnya Kerajaan Kediri. Masa kejayaan Kerajaan Kediri terjadi pada masa pemerintahan Raja Jayabaya, yaitu tahun 1135 sampai 1159. Pada masa ini, Kerajaan Kediri mengalami kemajuan dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Masa kejayaan Kerajaan Kediri terjadi pada masa pemerintahan Raja Jayabaya, sedangkan masa kehancuran terjadi pada masa pemerintahan Raja Kertajaya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bukti peninggalan dari Kerajaan Kediri. Yang pertama ada Candi Penataran. Candi ini terletak di lereng Gunung Kidul, Blitar, Jawa Timur. Candi Penataran merupakan kompleks candi Hindu terbesar di Jawa Timur. Yang kedua ada Candi Maregambar. Candi ini juga terletak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Yang ketiga ada Candi Dondowongso. Candi ini juga terletak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Candi Dondowongso memiliki arsitektur yang sederhana namun elegan. Yang keempat ada prasasti. Kerajaan Kediri meninggalkan banyak prasasti yang berisi informasi tentang sejarah, pemerintah, dan kehidupan sosial masyarakat pada masa itu. Yang kelima ada kitab sastra. Kerajaan Kediri juga menghasilkan karya sastra yang sangat terkenal seperti kitab Kekawinan Bratayuda, kitab Kresnayana, dan kitab Samaradana. Selain bukti-bukti di atas, Kerajaan Kediri juga meninggalkan berbagai macam artefak seperti arca, keramik, dan perhiasan. Artefak-artefak ini dapat ditemukan di berbagai museum di Indonesia seperti Museum Nasional DKI Jakarta. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan bisa langsung chat di WA atau ditambah di kolom komentar ya teman-teman. Saya tutup dengan Rama Santi. Om Santi 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 Om.